Selamat malam dan shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan untuk kembali boleh mengalami perjumpaan dengan kita sekalian, baik sebagai satu persekutuan, sebagai satu tubuh Kristus yang telah mengalami kasih keselamatan yang daripada Tuhan. Bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas, kelas Pulau Jawa, mari kembali kita sehati dalam doa pada malam hari ini, menaikkan pujian syukur dan penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita bersyukur. Firman Tuhan diambil dari Lukas pasal 13 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-30. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, atas segala kasih dan kemurahan-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan dalam hidup dan kehidupan kami. Malam ini kami sehati dalam doa, menaikkan pujian, penyembahan kami dan syukur kami. Firman-Mu akan kami baca dan kami renungkan. Kami mohon ya Roh Kudus, bimbinglah kami, berilah pengertian akan kehendak-Mu pada malam hari ini. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Pembacaan kita diambil dari Lukas 13, ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-30, yang bunyinya demikian: siapa yang diselamatkan? Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?
Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari kamu, dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar, dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Demikian pembacaan firman Allah. Amin. Hidup adalah perjuangan, adalah tema renungan kita dalam sehati dalam doa pada malam hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sejak kecil sampai lanjut usia, dalam hidup ini setiap saat kita harus terus berjuang menghadapi berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Berjuang dalam membangun hidup keluarga, berjuang dalam hal pendidikan bagi anak-anak kita, berjuang melawan penyakit, berjuang melawan godaan dan cobaan. Singkatnya, tiap hari tanpa perjuangan, kalau mau hidup bahagia sejahtera, sehat rohani dan jasmani, sukses dalam berbagai usaha dan yang lainnya, artinya tentu kita ingin mencapai hal-hal yang lebih baik lagi dalam setiap hidup dan kehidupan kita. Oleh karena itu, kalau kita menginginkan dan merindukan itu, jangan pernah berhenti untuk berjuang. Nah, Yesus mengingatkan kita untuk terus berjuang. Ia mengenal kita semua secara pribadi. Ia adalah pintu satu-satunya untuk kita sampai ke tempat perhentian terakhir yang dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita kekal. Dengan menggunakan kata berjuanglah dalam pembacaan kita tadi, Tuhan Yesus mau mengatakan kepada kita komitmen moral dan usaha yang terus-menerus untuk berpartisipasi agar meraih kebahagiaan dan keselamatan kekal dalam perjamuan abadi di sorga kelak. Yesus tidak mengatakan jumlah orang yang persis, tetapi yang jelas, orang-orang yang setia mengikutinya akan memperoleh tempat yang layak di sorga. Ia mengingatkan supaya para pengikutnya memiliki daya juang untuk memperoleh keselamatan. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sangat jelas dalam pembacaan kita ayat 24 tadi, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Hal ini juga memberikan pesan bagi kita, betapa tidak mudahnya untuk mengalami yang namanya keselamatan dalam kehidupan kita.
Ia merupakan anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Namun kita diingatkan bahwa perjuangan untuk mempertahankan keselamatan itu sesuatu yang tidak mudah. Kata berjuang tentu juga adalah sesuatu yang mengajak kita untuk mengimani dengan sungguh, mempertahankan itu dalam kehidupan kita. Tentunya dengan tuntunan, penyertaan, dan kekuatan daripada Roh Kudus sendiri. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia mengharapkan keselamatan. Kita mengimani Allah dalam diri Yesus sebagai penyelamat umat manusia. Yesus memiliki kuasa atas keselamatan umat manusia. Jeripaya, kerja keras, ataupun segala usaha yang dilakukan setiap orang agar dilakukan untuk memperoleh keselamatan itu. Mereka meyakini bahwa usaha serta pikirannya itu akan membawanya menuju kepada keselamatan. Bahwa kerajaan Allah terbuka bagi semua orang, itu jelas, melintasi batas-batas buatan manusia. Namun, hanya orang-orang yang tetap setia, yang imannya selalu terarah kepada Allah, layak untuk masuk tinggal bersamanya di dalam kerajaannya. Mari terus berjuang dalam iman kita dan berpengharapan di dalam Kristus, dan oleh kekuatan Roh Kudus kita menjalani kehidupan setiap hari. Tuhan memberkati kita bersama dengan keluarga. Terpujilah Kristus. Amin firman Tuhan. Mari kita menaikkan doa syukur kita. Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk persekutuan sehati dalam doa pada malam hari ini. Ya Tuhan, hidup ini adalah sebuah perjuangan yang harus kami lalui dan lakukan setiap hari. Berjuang dalam iman dan percaya kami di dalam Tuhan adalah sesuatu yang tidak mudah. Begitu banyak tantangan dan persoalan yang kami hadapi. Tapi kami percaya Tuhan, di dalam Roh-Mu yang kudus, Engkau menolong kami, Engkau memelihara dan menuntun kami. Terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Berkati kami lebih jauh dalam menjalani kehidupan setiap hari seturut dengan kehendak firman-Mu. Berkati kami dalam berbagai aktivitas dan perjuangan-perjuangan kami untuk yang terbaik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Anugerahkanlah hikmat, kekuatan, kesehatan bagi kami di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami, di dalam berbagai perjuangan kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam masa-masa pemulihan, baik yang terbaring di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Mari Tuhan Engkau tolong, Engkau pulihkan, anugerahkan iman, pengharapan, dan sukacita di dalam Engkau dalam menjalani hidup dan kehidupan untuk perjuangan pemulihan yang terbaik yang kami yakini
Tuhan pasti anugerahkan. Kami juga berdoa bagi orang tua kami para lansia. Dalam menjalani usia-usia indah kehidupan, anugerahkan iman, pengharapan, dan sukacita, kekuatan dan kesehatan, agar kiranya hidup dan kehidupan orang-orang yang kami kasihi ini selalu terpelihara di hadapan-Mu Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan di tengah-tengah masa sulit ini, untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi. Tuhan, kami mohon anugerahkan yang terbaik, anugerahkan pemeliharaan-Mu bagi mereka semua. Terima kasih ya Bapa di sorga, bagimu-lah hormat, pujian, dan kemuliaan. Berkati kami dalam waktu istirahat tidur malam ini, dan ampunilah kami dari segala salah dan dosa kami. Kami datang di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah sehati dalam doa pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun kita berada, untuk kebersama-samaan kita senantiasa untuk sehati dalam doa. Selamat malam, tetap semangat, salam sehat, dan Bung Imin.